suatu hari, di sebuah kantor yang sibuk, ada pria berparas tampan yang sedang bekerja. Yud, ini ada peluang baru. Kita ditawarin proyek penggalan parkir di Dewan Mall. Sistemnya seperti apa, Pak? Full digital atau masih semi-manual? Rencananya full digital. Yudi, kita butuh pimlok di lokasi. Parkirnya belum selesai. Siap, Pak Mus. Berarti standby orang di lapangan ya? Iya, buat atur flow sama koordinasi. Kita minta Teddy aja, Pak Mus. Kan deket lokasi. Boleh Yudi, suruh dia handle dulu. Lu mau jadi pimlok di Deon Mall gak? Soalnya kita doyan parking, kepilih buat penggalan parkir di sana. Deket dari rumah lu kan? Oke, Pak. Gak masalah. Besok saya langsung ke sana. Keesokan harinya, Teddy langsung menuju Dewan Mall. Setibanya di lokasi, ia langsung meninjau kondisi pembangunan area parkir dengan sangat detail. Saya mau pekerjaan ini semua rapi ya dan sesuai. Sore harinya datang Pak Ilham dan Nurdin. Ted, terlalu malam standby di sini ya, soalnya mobil proyek Moyek mau nganter bahan. Oke, baik Pak. Di malam harinya, Teddy sudah standby menunggu mobil proyek datang. Namun, ada sesuatu yang terasa janggal. Apa itu? Teddy mendengar suara keras yang membuat telinganya berdenging. Dengan rasa penasaran dan waspada, ia mulai mencari sumber suara tersebut dan Itu dia apa sih? menemukan sesuatu yang bercahaya. Keren sekali plate ini. Bentuknya aneh-aneh banget. Tapi keren. Aku simpan aja di saku celanaku. Hari berikutnya, Teddy kembali berjaga di area proyek. Saat berkeliling, ia melihat sebuah sudut gelap yang tampak mencurigakan. Hari demi hari berlalu, proyek terus digenjot agar cepat selesai dan seluruh tukang dikerahkan untuk mempercepat pembangunan. Di balik kelancaran proyek ini, ada seorang mandor sipil bernama Santoso yang mengatur jalannya pekerjaan di lapangan. Saat itu, Santoso sedang mengontrol material pondasi seorang diri di tengah malam. Tanpa sengaja, ia melihat salah satu tiang dipenuhi cairan hitam yang tampak kotor dan mencurigakan. Santoso seperti tertarik oleh tiang tersebut. Apa ini? Apa? Jangan. Dalam sekejap, Santoso tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Keesokan harinya, kondisi mal tetap ramai seperti biasa. Para pengunjung datang silih berganti. Kendaraan terus keluar masuk area parkir, dan aktivitas proyek masih berjalan tanpa hambatan. Tidak ada satupun orang yang menyadari bahwa sesuatu aneh telah terjadi pada malam sebelumnya. Sementara itu, Teddy kembali menjalankan tugasnya seperti biasa di area parkir proyek. Ia sibuk mengatur kendaraan para pengunjung, tapi setelah itu dia menuju office parkir untuk mengambil minum. Saat sampai di office, Wawan memberitahu kejanggalan CCTV area. Ted, lihat di area parkir ada tabrakan beruntun. Wah, serem bisa begitu ya. Kenapa bisa begitu ya? Setelah itu, Teddy meminta Wawan mengakses CCTV area lain. Wan, coba putar sesi di area parkir lain. Gue mau cek. Oke, siap, Ted. Di sini Teddy makin merasa kebingungan atas apa yang terjadi. Ini aneh banget. Seperti ada yang bergerak di bawah aspal. Dwi, Wawan standby di sini. Gue mau lihat ke lapangan langsung. Mas, ini mobil saya jadi begini gimana? Bukan cuma satu, ini ban yang rusak. Di sini banyak pengunjung mal yang komplain membuat Teddy semakin bingung. Saya minta maaf, Pak. Mohon beri saya waktu untuk merebut barang semuanya. Teddy lalu berjalan meninggalkan mereka dengan rasa kebingungan. Di suatu malam, Teddy tidur dengan kegelisahan. Di mana aku? Tiup aku untuk jalan keluarmu, pahlawan. Baik. Teddy lalu terbangun dari tidurnya sambil berkeringat dan masih bingung dengan mimpinya. Lalu membuka laci
dan melihat peluit yang ia temukan dengan penuh tanya. Keesokan harinya, Teddy kembali bekerja. Pak, permisi, izin bertanya. Keluarga Pak San Santoso tanya, proyek parkir ini belum selesai, sudah seminggu beliau terlihat. Hah? Seminggu menghilang? Kemana ya? Baik, nanti saya cari tahu lagi, Neil. Saya mau lanjut patroli dulu. Di sini Teddy semakin bingung dengan semua yang terjadi. Sampai akhirnya ia menemukan penyebabnya. Pak! Akhirnya muncul sesosok monster bertubuh hitam basah seperti tekstur aspal. Kau sepertinya bukan manusia biasa. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Kalau manusia biasa tidak akan bisa berdiri lagi. Ini yang membisarku semakin semangat. Monster tersebut menyerang Teddy secara brutal hingga ia terpental keluar area parkir outdoor. Bagaimana cara mengalahkan monster itu? Ini kekuatan itu. Seketika Teddy mengingat mimpi dan fluid yang ditemukannya, lalu Henshin! ini dia Kamen Rider Gate Park yang memiliki kekuatan dari dunia parkir. Aku telah berubah. Asli, tubuh dipenuhi armor yang kokoh. Tapi aku belum tahu kekuatan apa yang kumiliki seperti ini. Apa? Ternyata dia adalah Kamen Rider. Mari kita bertarung. Hey Gate Park! Kamu tidak akan bisa melindungi siapapun, Gate Park. Selama aku masih berdiri. Aku tidak perlu melawan monster. Gate Park, kau adalah pahlawan dari dunia parkir. Kekuatanmu berasal dari sistem parkir dan kecepatan geranmu kendaraan yang melaju cepat. Kekuatan itu sudah ada di dalam dirimu. Baiklah, sekarang aku mulai serius. Dengan menggunakan pedang Boomget, Gate Park menebas monster itu berkali-kali hingga makhluk tersebut kehilangan keseimbangan dan mulai terpojok di sudut lain. Para pengunjung mal terlihat histeris menyaksikan pertarungan mengerikan itu. Suara teriakan dan kepanikan memenuhi area sekitar saat duel sengit tersebut terus berlangsung. Jika manusia tak boleh melihat perungan ini, keluarkan traffic light aib. Saat lampu merah menyala, semua memberahan dan seperti panti dan diam seperti patung. Seketika, Baiklah. semua orang di dalam mal terdiam secara serentak setelah terkena cahaya dari traffic light misterius itu. Mereka berdiri tanpa bergerak sedikit pun, seolah waktu tiba-tiba berhenti. Akibatnya, para pengunjung tidak lagi bisa menyaksikan pertarungan ini. Bergaya, lama sekali kau. Sekarang ku hancurkan kau. Kekuatan monster ini kuat sekali. Dari awal dia menyerang, aku bahkan kan tak berkutik. Atau mungkin ini aku masih belum mengeksplor kekuatan di dalam diriku. Lemah sekali kau. Terlalu banyak bentuk. Sekarang ku habisi kau. Serangga, selimut aspal hitam. Aku gak bisa begini terus. Setelah terlilit aspal hitam, kini Gate Park terkena palu raksasa aspal hingga terpendam ke tanah.
Tamat sudah riwayatmu. Kau tidak punya CV lagi. Tenang di bawah sana ya. Great Park. Kunci agar kau bisa menang adalah keyakinan dan kekuatan. Tidak perlu waktu lama Getpark bangkit kembali dan membalas serangan. Sekarang giliranku. Serangan. Gila. Dia mulai bisa melawanku. Dari mana sebenarnya kau berasal? Aku lahir dari energi gelap area parkir mall ini. Bertahun-tahun kemarahan, stres, suara klakson, dan emosi dengan sistem parkir terumpul di tempat ini. Energi itu menyatu dengan sistem parkir modern, lalu menciptakan diriku. Semakin kacau area parkir ini, semakin kuat aku menjadi. Pertarungan semakin sengit, keduanya saling serang, seolah tidak ada yang mau mengalah dan ingin menjatuhkan satu sama lain. Kalau mal ini hancur, kau mau apa? Monster ini mulai mengancam Getpark dengan serangan yang ia ciptakan ke dinding mall hingga hancur agar menyerah. Akan banyak nyawa yang hilang, akan banyak nyawa yang hilang. Di luar dugaan bantuan datang, motor Teddy datang secara tiba-tiba dan ikut menyerang monster aspal ini. Serangan lanjutan diciptakan mereka. Sekarang rasakan serangan duet. LPR Motor Sensor. Kali ini monster sudah benar-benar terlihat lemah dan tidak berkutik lagi. Sialan, kau banyak bantuan. Kau sudah selesai. Melihat monster sudah tak berdaya, Getpark perlahan berjalan meninggalkannya. Namun yang terjadi, Lihat ini. monster mengirimkan hujan panah aspal sembari dia bersembunyi. Tapi Getpark mampu mengatasinya. Canopy Polycarbonate Protect System. Kini Getpark melanjutkan serangan terakhir yang membuat monster semakin tidak berdaya. Getpark berhasil mengunci gerakan monster itu, lalu melancarkan serangan pamungkas berupa tabrakan kendaraan ajaib yang menghantam tubuh monster dengan kekuatan dahsyat. Dan di luar dugaan tubuh monster aspal perlahan meleleh. Dan terlihat muncul sesosok manusia, yaitu Pak Santoso, yang terlihat lemah. Dengan cepat, Getpark menghampiri Pak Santoso untuk membantunya berdiri. Sambil dibopong Pak Santoso menceritakan kondisi awal, ia bisa berada di tubuh monster. Monster itu sengaja di tubuh seseorang yang imannya lemah, agar dia bisa memiliki bentuk seperti manusia. Area parkir mulai kembali normal. Gedung kaca yang hancur dan aspal yang rusak perlahan pulih dengan sendirinya. Seolah tidak pernah terjadi pertarungan dahsyat di tempat itu. Oh ya, lampu lalu lintas itu harus hijau lagi. Semua orang kembali bergerak lagi. Henshin. Teddy meniup fluid kembali, tanda pertarungan sudah usai. Hai Teddy, masih ada monster-monster lain yang akan kau hadapi nantinya. Jadi tetap semangat menjadi pahlawan parkir. Baiklah,